경쾌도 안 들켰네. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Hedive Movie. Tempatnya cerita-cerita film yang bikin hati campur aduk. Kali ini, aku mau ajak kamu menyelami sebuah film Korea yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi diam-diam punya kekuatan luar biasa buat ninggalin luka di hati kita. Judulnya, Seolhwa, film rilisan tahun 2020. Dan, percaya deh, ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang cinta yang beku, hati yang dingin, dan luka yang gak bisa disembuhkan cuma dengan kata maaf. Film ini adalah produksi independen Korea Selatan, dibintangi oleh aktor dan aktris yang bukan nama besar. Tapi justru itu yang bikin film ini terasa nyata. Karakter-karakternya gak sempurna, ceritanya gak berlebihan, dan setiap dialog terasa seperti potongan kehidupan yang bisa banget kejadian ke siapa aja, termasuk kita. Disutradarai oleh Kim Song-yeon. Seolhwa mengambil setting di sebuah villa terpencil yang tertutup salju. Bayangin ya, tempat sunyi, dingin, jauh dari kota. Tapi bukan buat liburan romantis. Justru di sanalah segalanya mulai runtuh. Film ini bercerita tentang 3 orang. Do-jin, cowok baik dan setia yang berharap cintanya diterima. Seolhwa, cewek misterius yang kelihatannya nggak punya rasa. Dan Yang-ho, mantan pacar Seolhwa yang tiba-tiba muncul di saat yang paling gak tepat. Do-jin ngajak Seolhwa liburan musim dingin ke villa yang tenang. Tapi tanpa sepengetahuan Do-jin, Seolhwa juga ngajak Yang-ho. Awalnya Do-jin bingung, kok bisa? Kenapa dia ikut? Tapi Seolhwa cuma bilang, aku ingin kita bertiga di sini. Dan dari situ, suasana mulai gak enak. Bayangin, kamu lagi liburan sama gebetan. Mantannya ikut. Jadi mulai muncul ketegangan, kecemburuan, dan rahasia yang lama disimpan. Di hari-hari pertama di Villa Do-jin, masih berusaha sabar. Dia mencoba positif. Tapi Yang-ho jelas bikin suasana makin dingin, makin tegang. Do-jin mulai merasa Seolhwa menjauh. Dia udah nyiapin banyak hal, tapi Seolhwa tetap dingin. Dan Yang-ho, dia kayak nggak punya niat pergi. Dia duduk diam, lihat salju, dan ngobrol pelan dengan Seolhwa kayak mereka masih punya ikatan. Sementara Do-jin makin tertekan. Dia ngerasa dia yang berjuang sendirian, dia yang nyiapin liburan, dia yang berharap. Tapi Seolhwa malah menatap pria lain. Kita harus mundur sedikit ke belakang, karena apa yang terjadi di villa itu sebenarnya udah dimulai jauh sebelum mereka bertiga menginjakan kaki di sana. Seolhwa bukan cuma cewek misterius yang suka bikin cowok bingung. Dia adalah korban dari masa lalu. Masa kecilnya nggak pernah hangat. Ibunya pergi. Ayahnya lebih sering mabuk daripada sadar. Dia tumbuh di lingkungan yang gak ngajarin dia apa itu cinta, tapi justru ngajarin dia cara bertahan hidup tanpa merasa. Dan kamu tahu kan, orang yang tumbuh dalam dingin biasanya jadi dingin juga. Makanya dia kelihatan datar. Dia gak nangis, gak marah, gak ekspresif. Karena kalau dia ngebuka pintu emosinya, semuanya bisa hancur. Dunia dia terlalu rapuh untuk disentuh, bahkan oleh dirinya sendiri. Malam-malam di villa itu sebenarnya adalah perang sunyi. 3 manusia duduk, makan malam, tidur di bawah atap yang sama, tapi masing-masing menyimpan senjata dalam hati mereka. Do-jin, cowok yang terlalu polos itu, mulai ngerasa kehilangan kendali. Dia bukan lagi pria yang ngasih cinta tulus, tapi berubah jadi pria yang menuntut balasan. Kamu harus balas perasaan aku, pikirnya. Padahal, cinta yang minta dibalas bukan cinta, itu transaksi. Yang-ho, dia kayak cermin dari sisi lain Seolhwa. Bukan karena mereka pacaran, tapi karena mereka paham luka yang sama. Sama-sama rusak, tapi nggak nyalahin dunia. Dia bukan cowok ideal, tapi dia adalah satu setania, orang yang bisa duduk diam bareng Seolhwa tanpa bertanya apa-apa. Dan ketika pagi datang, semua berubah. Do-jin yang semalaman nggak bisa tidur, keluar dari kamarnya. Dia lihat Seolhwa dan Jong-ho duduk di teras, minum kopi sambil diam. Dan disitulah percakapan paling menyakitkan terjadi. Do-jin tanya, Seolhwa, kenapa kamu bawa dia? Kenapa kamu nggak bilang kalau kita cuma teman? Dan jawaban Seolhwa sederhana tapi kejam. Aku nggak pernah bilang aku milikmu, Do-jin. Boom. Kamu bisa ngerasain, itu bukan cuma penolakan. Itu adalah kenyataan yang ditampar ke wajah orang yang berharap terlalu tinggi. Do-jin akhirnya meledak. Dan disinilah bagian paling gelap dari film ini dimulai. Adegan kekerasan terjadi. Suara teriakan, suara barang pecah, tubuh yang terjatuh. Secepat petir,
Semua berubah dari liburan ke tragedi. Dan kamu tahu yang paling aneh? Setelah semua kekacauan itu, Seolhwa tetap tenang. Dia buka jendela, lihat salju turun, ambil napas dalam-dalam. Dan disitulah kita sadar, Seolhwa bukan lagi tokoh utama dalam kisah romantis. Dia adalah simbol dari hati manusia yang udah terlalu beku buat bisa mencair. Tapi tunggu dulu, kita harus mundur sedikit ke belakang. Karena apa yang terjadi di villa itu sebenarnya udah dimulai jauh sebelum mereka bertiga menginjakkan kaki di sana. Seolhwa bukan cuma cewek misterius yang suka bikin cowok bingung. Dia adalah korban dari masa lalu. Masa kecilnya nggak pernah hangat, ibunya pergi. Ayahnya lebih sering mabuk daripada sadar. Dia tumbuh di lingkungan yang nggak ngajarin dia apa itu cinta, tapi justru ngajarin dia cara bertahan hidup tanpa merasa. Dan kamu tahu kan, orang yang tumbuh dalam dingin biasanya jadi dingin juga. Makanya dia kelihatan datar. Dia nggak nangis, nggak marah, nggak ekspresif. Karena kalau dia ngebuka pintu emosinya, semuanya bisa hancur. Dunia dia terlalu rapuh untuk disentuh, bahkan oleh dirinya sendiri. Malam-malam di villa itu sebenarnya adalah perang sunyi. 3 manusia duduk, makan malam, tidur di bawah atap yang sama. Tapi masing-masing menyimpan senjata dalam hati mereka. Dojin, cowok yang terlalu polos itu, mulai ngerasa kehilangan kendali. Dia bukan lagi pria yang ngasih cinta tulus, tapi berubah jadi pria yang menuntut balasan. Kamu harus balas perasaan aku, pikirnya. Padahal cinta yang minta dibalas bukan cinta, itu transaksi. Itu transaksi. Yang Ho, dia kayak cermin dari sisi lain Seolhwa. Bukan karena mereka pacaran, tapi karena mereka paham luka yang sama. Sama-sama rusak, tapi nggak nyalahin dunia. Dia bukan cowok ideal, tapi dia adalah satu-satunya orang yang bisa duduk diam bareng Seolhwa tanpa bertanya apa-apa. Dan ketika pagi datang, semua berubah. Dojin yang semalaman gak bisa tidur keluar dari kamarnya. Dia lihat Seolhwa dan Jongho duduk di teras, minum kopi sambil diam. Dan disitulah percakapan paling menyakitkan terjadi. Dojin tanya, Seolhwa, kenapa kamu bawa dia? Kenapa kamu gak bilang kalau kita cuma teman? Dan jawaban Seolhwa sederhana, tapi kejam. Aku gak pernah bilang aku milikmu, Dojin. Boom. Kamu bisa ngerasain, itu bukan cuma penolakan. Itu adalah kenyataan yang ditampar ke wajah orang yang berharap terlalu tinggi. Dojin akhirnya meledak. Dan disinilah bagian paling gelap dari film ini dimulai. Adegan kekerasan terjadi. Suara teriakan, suara barang pecah, tubuh yang terjatuh. Secepat petir, semua berubah dari liburan ke tragedi. Dan kamu tahu yang paling aneh? Setelah semua kekacauan itu, Seolhwa tetap tenang. Dia buka jendela, lihat salju turun, ambil napas dalam-dalam. Dan disitulah kita sadar, Seolhwa bukan lagi tokoh utama dalam kisah romantis. Dia adalah simbol dari hati manusia yang udah terlalu beku buat bisa mencair. Film Seolhwa bukan tentang siapa jadian sama siapa, bukan tentang cinta segitiga, tapi tentang bagaimana luka masa lalu bisa membentuk seseorang sampai mereka nggak lagi bisa mencintai, bahkan mencintai diri sendiri. Film ini dingin, lambat, dan sunyi, tapi justru itu kekuatannya. Dia bikin kita duduk, merenung, dan mikir, apakah kita benar-benar kenal orang yang kita sayangi? Atau kita cuma mencintai bayangan yang kita harap mereka miliki? Terima kasih udah nemenin gue spoiler film ini sampai akhir. Kalau kamu suka cara bercerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Jangan lupa subscribe juga, biar kamu gak ketinggalan film-film lain yang bakal kita kupas bareng di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di channel kita tercinta, HDV Movie.